Mengapa? Jadi jawabannya yaitu benar, karena cairan atau air merupakan komponen tubuh yang terbanyak, yaitu sekitar 60% berat badan. Nah, cairan ini terdiri dari cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Berapa berat badan anggota Anda? Jadi berat badan kami yaitu yang pertama Hairil itu 85 kg. Terus Saba itu 40 kg. Meli 46 kg dan saya sendiri 39 kg dan Indah 70 kg. Dan kemudian jabarkan jumlah masing-masing anggota untuk bagian-bagian kompartemen cairan dan totalnya. Jadi untuk mengetahui kompartemen cairan, yang pertama yang harus kita cari yaitu body fluid, dan cara menentukannya yaitu 60% dikali berat badan. Kemudian intracellular fluid, cara menentukannya yaitu 40% dikali berat badan. Kemudian extracellular fluid yang meliputi interstitial fluid, sedangkan cara mencarinya yaitu 16% dikali berat badan. Dan yang terakhir adalah plasma, cara mengetahuinya yaitu 4% dikali dengan berat badan. Jadi untuk penjabaran masing-masing anggotanya bisa kalian lihat di foto berikut. Apakah cairan tubuh kita menempati hanya sebagian dalam tubuh kita? Tidak. Mengapa? Karena di tubuh kita terdapat ada dua cairan, yaitu cairan intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam cairan ekstraseluler itu ada plasma dan juga interstitial seluler. Cairan tubuh terbanyak di plasma darah. Mengapa? Cairan tubuh terbanyak terdapat di plasma karena plasma merupakan bagian dari sel darah yang tidak mengandung sel darah merah, sel darah putih maupun platelet. Plasma ini terdiri dari air sekitar 92% dan berbagai zat protein, hormon, elektrolit, nutrisi, dan zat lainnya. Oleh karena plasma merupakan cairan utama dalam darah yang tidak mengandung sel darah merah, maka plasma darah ini mengandung volume yang lebih banyak daripada komponen sel darah lainnya. Apakah harus sama cairan masuk dan cairan keluar? Iya, cairan yang masuk dan yang keluar harus sama banyak. Berapa jumlahnya masing-masing berdasarkan satu slide dalam PPT ini? Cairan yang masuk pastilah yang terbanyak dari cairan yang masuk dan paling sedikit dari makanan, karena makanan adalah benda padat. Karena hanya kedua hal tersebut sumber cairan yang masuk. Alasannya? Cairan yang masuk dan yang keluar harus sama banyak, yaitu sebanyak 2.600 ml sehari, di mana cairan yang paling banyak masuk berasal dari air, yaitu sebanyak 1.200 ml per hari, dan yang paling sedikit berasal dari produksi metabolisme, yaitu sebanyak 350 ml per hari. Selain dari air dan proses metabolisme, cairan yang masuk juga dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi, yaitu sebanyak 1.000 ml per hari. Dalam tubuh ada 4 tahap pada the fat phase cycle. Apa saja tahapan itu dan apa yang terjadi pada setiap tahapan berdasarkan gambar di slide. The fat phase cycle dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama setelah diberi makan, yang berlangsung selama 3 jam setelah makanan hewan. Yang kedua yaitu keadaan pasca penyerapan atau fase dini, yang berlangsung sekitar dari 3 jam hingga 12 sampai 18 jam setelah makanan ditelan. Fase yang ketiga yaitu keadaan puasa, yang berlangsung selama sekitar dari 18 jam hingga 2 hari. Dan fase keempat yaitu keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang, di mana keadaan ini itu kekurangan makanan dalam waktu yang lama hingga berminggu-minggu atau 40 hari. Manakah jenis makanan atau minuman yang termasuk dalam kategori asam maupun basa? Jenis makanan dan minuman yang termasuk asam dan basa, yang pertama makanan yang mengandung asam, yaitu contohnya adalah lemon juice, cola drink, vinegar, dan juga yang lain. Kedua yaitu makanan yang mengandung basa, contohnya itu buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan juga yang lain. Berapa jumlah anggota Anda? Jumlah anggota kelompok kami yaitu berjumlah 5 orang. Berapa range normal pH dalam darah anggota Anda? Range normal pH dalam darah anggota kami yaitu
hingga 7,45. Cairan keluar terbanyak pastilah lewat urin dan yang paling sedikit lewat feses, karena hanya kedua itu sumber cairan keluar. Alasan? Jadi jawabannya yaitu cairan lebih banyak keluar melalui urin, tetapi lebih sedikit melalui feses dan keringat. Selain itu, pengeluaran cairan tidak hanya terjadi melalui feses maupun urin dan keringat, tetapi juga bisa melalui kulit dan paru-paru. Jumlah cairan yang keluar yang melalui urin yaitu sebanyak 1.500 ml per hari. Pada keringat, cairan yang keluar itu 100 ml per hari. Dan cairan yang melalui feses yaitu sebanyak 100 ml per hari. Dan adapun pada kulit maupun paru-paru, jumlah cairan yang keluar yaitu sebanyak 900 ml per hari. Jadi jumlah total cairan yang keluar dalam sehari itu sebanyak 2.600 ml. Berdasarkan klasifikasi gizi makro, dalam bentuk apa zat gizi tersebut siap berproses menjadi energi? Karbohidrat dapat dipecah menjadi glukosa, lemak dapat dipecah menjadi asam lemak, triasilgliserida dan gliserol, dan protein dapat dipecah menjadi asam amino, dan yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Bagian tubuh apa saja yang menggunakan energi fuel use dari glukosa atau asam amino atau asam lemak atau triasilgliserol keseluruhannya? Pertama yaitu glukosa. Glukosa ini terdapat di otak, otot rangka, jantung, sel darah merah, usus, ginjal, dan juga jaringan adipose. Kedua yaitu asam amino, terletak pada otot rangka dan juga jantung. Ketiga yaitu asam lemak, terletak pada otot rangka, jantung, hati, dan juga ginjal. Keempat itu adalah triasilgliserol. Contohnya yaitu otot rangka, jantung, dan juga jaringan adipose. Kapan seseorang dikategorikan alkalosis metabolik dan respiratorik? Asidosis metabolik dan respiratorik, jelaskan. Baik, alkalosis metabolik terjadi ketika zat asam dalam tubuh berkurang atau malah kelebihan zat basa. Kondisi ini terjadi apabila seseorang muntah, maka kadar asam dalam tubuhnya itu berkurang. Yang kedua itu alkalosis respiratorik terjadi apabila ritme pernafasan lebih dari 20 kali per menit atau biasa disebut hiperventilasi. Kondisi ini biasa terjadi apabila seseorang terkena anxiety. Yang ketiga, asidosis metabolik. Hal ini terjadi apabila zat asam dalam tubuh tinggi. Ketika ginjal tidak mampu mengeluarkan asam melalui urin, dan ketika bikarbonat banyak keluar dari tubuh. Kondisi ini biasa terjadi ketika seseorang mengalami diare. Yang keempat adalah asidosis respiratorik. Kondisi ini terjadi apabila ritme pernafasan kurang dari 12 kali per menit atau biasa disebut hipoventilasi. Biasanya kondisi ini ditemui ketika seseorang mengalami asma. Apakah penghasil energi hanya pada 3 zat makro, karbohidrat, protein, dan lipid? Jadi penghasil energi itu tidak hanya terdiri dari zat gizi makro, tetapi penghasil energi itu terdiri dari glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Berdasarkan satu gambar di slide, bagaimana bila tubuh kelebihan cairan dan bagaimana bila kekurangan cairan? Bila tubuh kelebihan cairan, maka hormon hipotalamus akan mendeteksi kelebihan air di dalam darah dan juga kelenjar hipoprofis melepaskan sedikit ADH, yakni sistem hormon yang mengatur keseimbangan cairan. Lalu ginjal akan mengurangi kadar air pada darah dan jadi lebih banyak air yang ke kantung kemih dan urin lebih encer dan akan membuat kadar air darah menjadi normal. Hati sebagai pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Apakah di hati terjadi proses anabolisme atau katabolisme? Tunjukkan buktinya melalui penjelasan pada gambar yang ada di slide. Baik, di hati terjadi proses anabolisme dan katabolisme. Pada gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa asam amino dan glukosa masuk ke dalam hati melalui aliran darah. Kemudian asam amino tersebut bisa digunakan sebagai
protein baru dalam proses anabolisme, sedangkan dalam proses katabolisme, asam amino tersebut bisa diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Pada gambar ketiga, dapat dilihat bahwa lemak masuk ke dalam hati melalui aliran darah. Di dalam hati, lemak akan berpecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dalam hal ini, masuk ke dalam proses lipolisis. Dalam proses anabolisme, lemak digunakan sebagai pembangun protein baru. Sedangkan dalam proses katabolisme, lemak dioksidasi melalui proses beta oksidasi. Kelaparan melanda akibat gempa. Masyarakat bertahan hidup dengan air dan dedaunan yang bisa dimakan. Namun, musim salju yang berlangsung hampir seminggu menyebabkan tak ada lagi daun yang bisa dimakan. Menurut analisis adik-adik, mereka memasuki fase apa pada The Fat Fast Cycle? Jelaskan proses dalam tubuh berkaitan dengan hal tersebut yang membuat mereka bisa bertahan hidup setidaknya selama 40 hari. Pada kasus ini termasuk ke dalam fase keempat, yaitu fase kelaparan yang berkepanjangan selama beberapa minggu sampai dengan 40 hari. Berikut adalah contoh grafik dari proses tersebut. Proses makanan diubah menjadi energi. Ini dimulai dengan makanan yang dikonsumsi, kemudian dicerna dalam sistem pencernaan menjadi nutrisi yang lebih kecil seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi tersebut kemudian diserap oleh usus kecil dan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian nutrisi dikirim ke sel di seluruh tubuh yang akan diperoleh oleh reaksi kimia di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi di dalam bentuk ATP. Proses ini dikenal sebagai respirasi seluler atau metabolisme seluler. ATP kemudian digunakan oleh berbagai fungsi, contohnya kontraksi otot, sintesis protein, dan transportasi molekul di dalam sel. Energi yang tidak digunakan saat itu disimpan di dalam bentuk glikogen di hati dan otot, atau diubah menjadi lemak dan disimpan di jaringan lemak sebagai cadangan energi. Asam sitrat merupakan asam organik lemak yang ditemukan di daun dan buah tumbuhan genius citrus jeruk-jerukan. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan minuman ringan, dalam biokimia, asam sitrat yang terjadi di dalam mitokondria yang penting dalam metabolisme makhluk hidup. Saat pembersih antioksida, jadi setelah proses katabolisme, karbonhidrat, protein, lipid akan bertemu dan akan terbagi-bagi dan melanjutkan prosesnya masing-masing.